Nah, pecahan per mil. Maka kita bandingin nih. Terus diurutkan mana yang paling kecil, mana yang paling besar, kita harus tahu. Maka langkah-langkah untuk membandingkan atau menurunkan bilangan pecahan yaitu nyatakan pecahan tersebut dalam bentuk yang jenis. Jadi harus dibikin jenisnya sama. Kalau misalkan pecahannya itu macam-macam nih jenisnya, ya bisa jadiin pecahan biasa semua atau dijadikan pecahan desimal semua. Gitu. Jika dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, itu ya, pecahan biasa, maka penyebutnya si B harus disamakan. Harus disamakan. Jika penyebutnya sudah sama, tinggal dilihat pembilangnya saja. Itu kalau dijadikan pecahan biasa. Contohnya misalnya, ini kan ada 30%, 1/5, 0,4, sama 1,5 ya. Jika diurutkan dari terbesar ke yang terkecil gimana? Ini kan pecahan persen, ini pecahan biasa, ini pecahan desimal, ini pecahan campuran. Nah, jadi gimana? Kita jawab. Maka kita bikin dalam bentuk pecahan jenis. Nah, kita misalkan jadiin pecahan biasa semua misalkan. Nah, jadikan pecahan biasa semua. Jadi kita jadikan pecahan biasa. Jadikan pecahan biasa. Maka kalau jadikan pecahan biasa, maka buat penyebutnya sama. 30% itu kan 30/100 ya. Ya kan? Karena persen. Itu kalau dikecilin dulu, maka jadi 3/10 nih, sama-sama dibagi 10. Nah, simpan dulu ya. Berikutnya, 1/5. 1/5 sama 3/10, maka dibikin per 10 juga. Maka nih yang bawah kamu kali 2, yang atas kamu kali 2 ya. Jadi 2/10. 0,4. 0,4 kan berarti pecahannya itu 4/10 ya. Nah, 0,4 4/10. Terus 1,5. 1,5 dibikin pecahan biasa dulu kan 1 kali 2 tambah 1. Berarti kan 3 ya. 3/2 dibikin penyebutnya 10 nih. Maka dikali 5, yang atas dikali 5 juga. 15/10. Ini kan penyebutnya udah sama semua. Maka tinggal kau bandingin pembilangnya. Berarti kan yang paling kecil 2, kemudian 3, 4, baru 15 ya. Ini yang paling besar dulu ya. Yang paling besar tuh. Yang berikutnya tuh. Yang terbesar kecil-kecil ya. Terbesar. Terus habis itu 3/10, baru yang 2/10. Maka urutannya jadi 1,5 dulu, 0,4, 30%, dan baru 1/5. Tuh, jadi urutan pecahan yang terbesar terkecil adalah ini. Jelas, Yasmin? Jelas, Kak. Oke, ini kalau dibikin ke pecahan biasa ya. Tuh, silakan difoto dulu. Udah. Nah, juga ada namanya istilah-istilah kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Nah, membandingkan dua bilangan ya. Tapi sebelum itu kita kesini lagi deh. Ini kan tadi kalau dibikin pecahan biasa nih, bisa juga kalau bikin yang lainnya, misalkan dari desimal. Kalau bikin desimal, maka dibuatlah angka paling berapa angka di belakang komanya harus sama semua. Kalau pecahan desimal ya, misalkan dibikin pecahan desimal. Karena biasanya mengurutkan tuh kalau nggak dibikin ke pecahan biasa, ke pecahan desimal ya. Nah, misalkan kalau dibikin ke pecahan biasa, pecahan desimal, maka 30% tadi kan 30/100 ya, atau 3/10 kan. Jadi kan ini kan 3/10 nih. 3/10 itu kan 0,3. Ya kan? Nah, simpan dulu ya 0,3. 1/5 itu kan 1 dibagi, kalau sini aja deh biar nggak bingung. Berarti kan 3/10 itu 0,3 ya. Nah, 1/5 itu kan berarti 1 dibagi 5.
Ya kan? Berarti kita hitung aja 1 dibagi 5. Berarti kan 0, ya. Ini 10, 0,2. Itu kan 10 pas habis nih. Kemudian 0,4-nya tetap 0,4 tetap. 0,4-nya tetap. Terus 1,5. 1,5. Nah, satunya ini sebagai angka di depan desimal kalau pecahan campuran ya. 1 ini berarti angka di depan di depan koma. Angka di depan koma. Maka kalau 1,5 itu sama dengan 1, nah setengahnya kamu hitung. Berarti kan 1 dibagi 2 kan. Berarti kan ini 0, ya. 10, 5. Tuh, maka dapat 1,5. Nah, ini kan kebetulan angkanya sama semua ya, di belakang koma kan cuma 1. Ya udah, berarti tinggal dibandingin aja. Dari sini kan kelihatan nih, paling besar kan 1,5 nih, paling besar. Ya kan? Habis itu berikutnya 0,4. Berikutnya 0,3. Berikutnya 0,2. Tuh, maka urutannya sama ya, 1,5, 0,4, 30%, 1/5. Ini kebetulan pas sama semua nih. Di belakang komanya cuma 1 angka. Misalkan kalau ada beda nih. Misalkan ini ada 2 angka, ini 1 angka, ini 1 angka, ini 2 angka. Maka ditambahkan jadi 2 angka ya, 1 angka. Jadi 0,3 itu jadi 0,30. 0,4 jadi 0,40. 1,5 jadi 1,50. Gitu, Basmin. Oke, Kak. Jadi harus dibikin angka di belakang komanya sama ya. Terus silakan difoto lagi deh. Udah. Jadi selain dengan pecahan biasa, biasanya juga dengan pecahan desimal mengurutkan tuh biasanya. Jadi biar tahu ya, nggak cuma pecahan biasa doang. Nah sekarang perbandingan dua bilangan nih, 2 bilangan pecahan. Nah yang pertama itu ada setengah sama sepertiga. Kalau udah pecahan, ini kan pecahan biasa semua nih, gampang nih. Tinggal kamu samakan penyebutnya aja. Yang setengah sama sepertiga ya. Berarti kan penyebutnya dibikin 6. Itu teks ceklatnya itu dikali silang. Kamu kali silang. Nah, setengah sama sepertiga. Nah, kamu kali. Itu kamu kali. Maka kan nilainya. Tapi jangan sampai kebalik ya, naruh kali silangnya ya. Berarti kan ini 3 kali 1 taruhnya di sini, di kiri 3. 2 kali 1 taruh di kanan 2. Maka dapat 3 sama 2. Berarti kan besar 3, maka tandanya kan gini. Tuh. Maka pecahan setengah sama sepertiga itu besar setengah. Oh ya. Jelas? Putri cepat. Jelas. Nah, sama juga kayak yang B itu 2/3 sama 3/4. Boleh kamu kali silang langsung. Walaupun kan biar jadi 12 kan emang kali silang kan. Berarti 2 sama 4 kamu kali silang. 3 sama 3 kamu kali silang. Letaknya jangan sampai kebalik ya. Berarti 2 kali 4 letaknya di kiri 8. 3 kali 3 letaknya di kanan 9. Berarti kan 8 sama 9 kan besar 9. Maka otomatis 2/3 itu kurang dari 3/4. Jelas? Jelas. Oke, lanjut lagi yang C. 3/8 sama 2/7. Kamu kali silang dulu. 3 kali 7 sama 8 kali 2. Jangan sampai kebalik. Berarti 3 kali 7 21 di kiri, 8 kali 2 16 di kanan. Otomatis kan besar 21. Maka 3/8 sama 2/7 berarti besar 3/8. 3/8 lebih dari 2/7. Kemudian yang D juga sama, tinggal kamu sekali silang lagi. Nah, 1 kali 5 kan 5 di kiri. 2 kali 4 8 di kanan. Besar yang 8-nya.
Otomatis 1/4 itu kurang dari 2/5. Itu ya. Nah, jelas nomor 2 dulu membandingkannya. Jelas, Kak. Tinggal kali silang. Selama dia pecahan biasa ya. Kalau pecahan campuran, maka diubah ke pecahan biasa dulu kalau mau kali silang. Kalau mau kali silang diubah ke pecahan biasa dulu. Kalau pecahan desimal ya nggak bisa kali silang, harus disamakan dulu berapa angka di belakang komanya. Tuh. Yang nomor 3, 2 pecahan yang nilainya terletak di antara 6/9 dan 5/7. Cari 2 pecahan yang nilainya terletak di antara 6/9 dan 5/7. Langkah pertama kita cek dulu nih, ini besar yang mana? Cek besar yang mana? Caranya dengan menyamakan, kalau ini nggak bisa kali silang ya. Tadi udah di screenshot belum? Udah. Ya. Nah, langkah pertama itu buat penyebutnya menjadi sama dulu ya. 9 sama 7 itu kan berarti kita bikin jadi 63 ya. Ya kan? Kenapa? 9 kali 7 kan? 63. Berarti 63 bagi 9 kan 7. 7 dikali 6 itu 42. Atau kamu kali silangan 7 kali 6, 42. Terus yang ini 5-nya kamu kali 9 aja jadi 4. Jadi kan 42 sama 45 itu kan besar 45 ya. Berarti kan besar yang ini kan. Besar yang ini ya. Ini berarti 42 ke 45 itu kan ada jeda dua bilangan bulat ya. Yaitu 43 dan 44. Maka bisa langsung ketemu nih jawabannya. Maka dua bilangan di antara 42/63 dan 45/63 itu adalah 43/63 dan 44/63. Jadi kesimpulannya, pecahan di antara 6/9 dan 5/7 adalah itu. Ya, B. Jelas, Yasmin? Jelas, Kak. Oke. Tuh silakan sambil difoto. Nah. Sudah. Latihannya.